Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan hari ini, pelajaran infrastruktur jaringan. Kemarin kita sudah membahas tentang default routing, gateway, bridge, dan bridge ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya routing table. Routing table, kita lanjut aja. So, di sini routing table adalah sebuah tabel jalur perjalanan pada paket perjalanan paket pada router yang dimiliki oleh masing-masing router. Nah, itu udah seperti namanya ya, routing table. Nah, di situ kalian bisa langsung tahu tuh routing table. Yang penting kalian bisa tahu bahasa Indonesianya apa, terjemahannya apa, itu kalian langsung menemukan pengertiannya. Maksudnya itu routing table gunanya buat apa. Nah, itu di situ sebuah tabel jalur. Nah, tabel jalur itu kan artinya routing table juga. Nah, itu yang dia menentukan nih yang di perjalanan paket. Jadi ntar anggaplah routing table itu sebagai jalanan gitu, jalanan menuju ke tempat yang ingin dituju. Nah, itu jalanannya itu namanya routing table. Jadi ada jalur-jalurnya. Nah, biasanya routing table kalau misalnya di dunia nyata itu seperti peta. Jadi kayak peta nih di rumah rumah bapak kemana, rumah kalian, rumah teman-temannya kalian kemana, gitu-gitu. Itu namanya peta. Nah, routing table pun itu seperti peta. Jadi ntar ada jalurnya. Ini ntar ke sini, ntar ke sini, ntar ke sini. Seperti itu. uh, untuk memahaminya jenis informasi apa yang terdapat pada table route, maka kita harus paham terlebih dahulu apa yang akan dilakukan oleh sebuah router terhadap frame yang datang menuju router tersebut. Nah, kalau frame itu ada di data link, kalau di OSI layer itu ada di data link layer ya. Kita lanjut nih prosesnya seperti ini. Jadi ketika sebuah frame paket datang menuju router, maka layer paling bawah yang ini data link layer akan melakukan pengecekan terhadap data link identifier destination address. Jadi dia ketika frame datang nih menuju router, ntar dicek dulu nih melalui data link layer terhadap data link identifiernya. Jadi identitas linknya, identitas data linknya, arahnya mau kemana. Nah, itu dari destination address, alamat tujuannya kemana. Nah, jika frame tersebut memilikinya, memiliki identifier tadi dari router interface, maka router akan meneruskan paketnya ke network layer. Jadi dari data link layer itu dilakukan pengecekan dulu, pengecekan identifier ini ada tujuannya nggak sih. Nah, ntar kalau misalnya udah ada, dia terusin lagi nih ke layer yang ketiga, yaitu network layer. Nah, pada network layer, destination address dari paket tersebut akan dicek kembali. Jika destination address memiliki IP address dari router interface ke semua host, maka protokol feed dari paket tersebut akan dicek dan kemudian paket akan dikirimkan ke internal proses yang sesuai. Jadi kalau kasus di sini IP address-nya bisa ke semua host. Jadi dari dari data link layer ke network layer. Nah, network layer pun dicek lagi destination address-nya itu punya IP address atau enggak, atau alamatnya gitu. Alamat tujuannya. Kalau misalnya dia tujuannya ke semua host, maka protokol feed dari paket tersebut akan diceknya dan kemudian paket akan dikirimkan ke internal proses yang sesuai. Jadi semua ini dilakukan biasanya cuma beberapa detik. Kenapa? Karena yang mengakibatkan kalian tidak berasa kalau misalnya di dalam router itu banyak proses kerja yang sangat rumit bisa dibilang. Jadi dia harus ke data link layer dulu, ke network layer, ke seterusnya, ke OSI layer itu kan ada 7 ya. Nah, itu semua proses akan dijalankan tergantung dengan kebutuhan yang kita inginkan segala macam. Nah, di router ternyata di dalamnya tuh begitu, tapi kita tidak bisa lihat secara mata telanjang atau tanpa ada komputer ya, tanpa bantuan komputer kita tidak bisa melihat itu. Yang kita bisa lihat adalah hardware-hardwarenya. Ini ntar tujuannya kemana kita pun tidak bisa lihat karena semua proses kerja itu menggunakan aliran listrik. Nah, di sini ada yang namanya syarat jalurnya nih, syarat jalur pada database root. Untuk routing table-nya ya, minimalnya jalur yang terdapat pada root harus memiliki dua hal berikut. Yaitu pertama, destination address, alamat tujuan ini udah pasti harus ada. Kalau enggak, ntar mau diantarin kemana pun bingung, nanti akan terjadi error. Nah, selanjutnya ada pointer ke tujuan. Pointer akan mengindikasi bahwa destination address apakah terkoneksi secara langsung atau harus melalui router lain untuk mencapainya. Nah, yang pernah bawa praktekan untuk sharing router kan ada yang routernya dari langsung ke menuju tujuan, ada yang dia harus ke lompat ke router lain atau ke cabang lain dulu baru diantarkan ke tujuan. Bapak pernah dijelaskan itu waktu penjelasannya tentang kurir ya.
kurir kayak kurir paket dan lain-lain. Itu kalau misalnya dari Bandung, nggak mungkin kita pesan barang nih dari Bandung, nggak mungkin barang itu langsung dikirimkan dari Bandung langsung ke rumah. Biasanya tidak, langsung ke cabang yang daerah Tangerang. Kenapa? Karena dia cabang yang daerah Tangerang yang tahu alamat kita. Kan nggak mungkin dari Bandung pun tahu alamat kita yang di Tangerang. Agak belibet, agak rumit. Dan itu membutuhkan proses yang panjang kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi dia harus ngecek dulu di daerah Tangerang alamat ini di mana gitu-gitu, yang akan mengakibatkan kelamaan, jadinya loading, jadinya nge-lag atau dan lain-lain. Nah, makanya biasanya dia harus dikirimkan dulu kalau misalnya dia ada router lain untuk mencapainya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.